Marilah kita sama-sama mendengarkan cerita rakyat daerah Wakatobi. Cerita rakyat Wakatobi, yang berjudul, Wandi Undiu. Terdapat sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang hidup serba kekurangan. Setiap hari, sang suami kerjanya hanya mabuk dan judi, sedangkan istrinya menenun. Mereka memiliki dua orang anak lelaki yang perangainya berbeda satu sama lain. Anak yang sulung mewarisi watak ibunya yang penyabar, sedangkan yang bungsu seperti watak bapaknya, tidak sabaran. Suatu ketika, sang suami pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Di rumah, ia mendapati anak bungsunya sedang menangis. Meraung-raung, ia pun marah lalu menyuruh istrinya yang sedang menenun untuk mendiamkannya. Namun, karena bungsu menangis, karena ingin makan, ia tidak juga berhenti menangis. Sang suami lalu menyuruh istrinya memberi makan anaknya dan mengambil ikan yang sudah digarami. Ikan itu sesungguhnya bukanlah ikan, melainkan tikus yang sudah dikeringkan lalu digarami. Sang suami begitu marah melihat istrinya, dia mengambil perkakas tenun lalu memukul kepala istrinya dengan alat itu. Mendapat perlakuan kasar dari suaminya, ia tidak terima. Ia lalu mengajak anak-anaknya pergi ke laut meninggalkan rumah dan suaminya. Tiba di pinggir pantai, diajaknya anak-anaknya duduk di atas sebuah batang kayu sambil bersenandung kecil untuk menghibur kedua anaknya. Kejadian ini terus berulang hingga beberapa kali. Secara berangsur, tubuhnya pun perlahan bersisik mulai dari kaki, perut, dan dada. Tatkala seluruh tubuhnya telah dipenuhi sisik ikan, ia pun menyuruh kedua anaknya untuk pulang dan tidak lagi datang menemuinya sebab keadaannya tidak memungkinkan lagi. Ia telah berubah bentuk menjadi seekor ikan duyung yang dari kaki hingga dada dipenuhi sisik sehingga tidak bisa lagi menyusui anaknya yang bungsu. Sebelum anak-anaknya berlalu dari hadapannya, dititipkannya sebuah pesan. Jika dalam perjalanan pulang kalian menemukan jalan bercabang, pilihlah jalan yang mengarah ke kanan, nanti kamu akan menemukan pohon kelapa yang tingginya menjulang hingga ke langit. Jangan sekali-kali memilih jalan ke kiri sebab jalan itu menuju ke tempat Wakinamboro. Kedua anaknya pun meninggalkan tempat itu dengan berat. Sebagaimana petunjuk dari Wandi Undiu, ibunya, di tengah jalan mereka menemukan jalan bercabang. Mereka lalu memilih jalan yang menuju ke arah kanan agar tidak bertemu dengan Wakinamboro, raksasa yang gemar memakan daging manusia. Setelah beberapa saat berjalan, sampailah mereka pada sebuah tempat yang ditumbuhi sebatang pohon kelapa yang sangat tinggi. Mereka pun teringat dengan perkataan ibunya bahwa ada sebatang pohon kelapa yang tingginya mencapai langit yang akan dijumpainya kelak apabila memilih jalan yang mengarah ke kanan. Saat keduanya tiba di bawah pohon kelapa tersebut, keduanya tiba-tiba dilihat oleh Wakinamboro. Wakinamboro pun segera menghadang mereka dan hendak memangsa keduanya. Kira-kira jantungmu sebesar apa? Tanya Wakinamboro, bermaksud menaksir mangsanya. Sebesar jantung nyamuk, jawab sulung. Kalau adik kamu? Tanya Wakinamboro. Sebesar jantung semut kecil, jawab sulung. Wakinamboro pun berpikir betapa kecil jantung orang yang akan dimangsanya itu. Saat ia berpikir, dua bersaudara itu segera memanjat pohon kelapa demi menyelamatkan diri dari ancaman Wakinamboro. Melihat keduanya akan melarikan diri, Wakinamboro tidak membiarkannya. Ia segera hendak menangkap keduanya. Namun keduanya telah memanjat terlalu tinggi sedangkan ia sendiri tidak bisa memanjat. Lalu diambilnya pemotong kayu dan dipotongnya batang kelapa itu. Namun, setiap kali ia potong, batang kelapa itu tumbuh lagi. Begitu seterusnya hingga dua bersaudara itu sampai ke langit. Tiba di langit, mereka bertemu dengan penjaga langit. Setelah ditanya mengenai asal-usul mereka dan tujuannya datang ke tempat itu, penjaga tersebut segera pergi melapor kepada raja. Raja pun meminta permaisuri pergi melihat dua orang anak yang dilaporkan oleh penjaga. Setelah permaisuri menemui kedua anak itu, permaisuri memanggilnya masuk ke istana dan menyuruh keduanya untuk mencarikan kutunya. Kedua anak itu pun melaksanakan permintaan permaisuri. Tatkala mencari kutu permaisuri, kedua anak itu secara tidak terduga menangis. Air matanya jatuh membasahi kepala permaisuri, yang membuat permaisuri heran. Kenapa kepala saya menjadi basah? Tanya permaisuri, ketika merasakan kepalanya basah. Ampun, saya menangis karena teringat akan orang tua saya. Melihat kepala junjungan ada bekas luka, mengingatkan saya pada
Bekas luka di kepala ibu, bekas luka ibu sama persis dengan bekas luka yang ada di sini, katanya. Kenapa di kepala ibu kalian bisa ada bekas luka? Tanya Permaisuri. Bekas luka itu akibat pukulan dari bapak, jawab sulung. Mendengar jawaban kedua anak itu, Permaisuri lalu memandang kedua anak itu. Ia pun memeluknya sambil menangis. Oh, anakku, kalian adalah anakku yang telah banyak menderita. Kedua anak itu sangat gembira setelah mengetahui bahwa Permaisuri itu adalah ibu kandungnya yang telah menjelma menjadi ikan dan sekarang berada di kayangan. Mereka pun akhirnya dapat berkumpul kembali dan hidup berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan umur panjang.